Anda marah, itu melakukan bermacam-macam kekerasan dan ancaman. Terima ya, Anda sebagai perempuan jangan menilai dulu, lihat dulu faktanya satu persatu. Coba Anda berempati kepada sesama perempuan. Seandainya itu terjadi pada Anda, seandainya Yongki memukuli Anda ketika Anda menolak permintaan Yongki. Tidak semua perempuan bisa mengatakan bahwa saya tidak mau mas, saya nggak bisa. Kalau suaminya tidak mau terima melakukan kekerasan, bisa apa perempuan? Oke, dua segmen sudah berlalu. Saya terus terang mungkin juga Dian belum bisa memahami. Kita itu kan sebenarnya hidup itu ada ukuran-ukuran moral, agama, etika. Ini yang berbeda antara kita dengan Henry, mohon maaf Henry ya. Orang boleh berbeda dan saya juga menghormatin keputusan Anda ya, asal Anda bertanggung jawab aja. Ya, betul. Saya tetap tidak bisa berpikir. Kita mencoba Ya. Untuk menyelami apa yang ada dalam pikirannya. Semoga saya dan Dian tetap diberi kecerdasan untuk akhirnya mengerti. Oh itu. Mudah-mudahan. Sebentar Pak Helmi, boleh Ya. saya tanya sebentar? Boleh Bu? Oke. Tadi telah disampaikan oleh temannya dari Yongki ya. Yongki. Anda tahu apa yang dilakukan lobbying istri. Anda tahu, Anda stop. Anda mengatakan Henry pun tahu apa yang dilakukan oleh istrinya. Itu merupakan pesan sebetulnya. Dia tahu, Henry tahu betul yang dilakukan istrinya. Sekarang istrinya tidak tahan. Tidak menerima, tidak mau lagi. Makna itu kan artinya dalam sekali loh. Enggak begitu Bu. Apa dong? Ini kawan dari kecil, lalu kemudian sahabat, lalu sekarang mereka menjadi suami istri, tahu persis saya. Maksud dia tadi tahu, ya memang saya yang suruh istri saya melakukan lobby ini, tahu. Bukan tahu dia menjual diri. Sebenarnya Henry, Kenapa kalau Anda tutup kuping? sebentar Bu. Sebenarnya kalau nggak tahu ya, kalau saya menjadi Anda tahu istri saya gitu, saya marah, berhenti, mendingan Oh nggak jelas, usah. saya juga marah Mas. Marah banget Mas. Susah mas, dia akal sehatnya udah hilang. Ini Oke. Atau kita balik ke Yongki. Saya cukup senang nih, tunggu Mas. Ya, Saya oke. cukup senang. Anda marah ya? Kalau tahu Sofi oh diperlakukan jelas, dengan saya tidak. marah. Mas. Wah, itu saya udah senang. Tapi kenapa tidak dihentikan? Selama ini dia tidak pernah mengeluh kalau dia itu, Gak artinya benar yang itu, saya suruh Mas. ini lebih dari itu. Dia tidak pernah menyampaikan hal Gak itu. benar itu mas, saya udah mengeluh tiap hari. Saya bilang saya udah mau berhenti dari sini. Tidak mengeluh kenapa sampai biru-biru badannya? Tapi dia pukul Bude, saya. aku mohon Bude jangan. Udahlah Bude nggak usah. Jangan terlalu mencampuri lah. Kamu ini. Sekarang udah ada bukti masih mengelak Pertanyaannya juga Bude kamu. cuma satu. Saya cuma mau melanjutkan pertanyaan Bude. Kenapa badannya bisa biru-biru? Oke, sebentar. Pertanyaan ini harus diperjelas. Apakah Anda memukul istri Anda karena tidak menuruti kata Anda atau karena dia berbuat sesuatu yang menurut Anda itu kelewatan? Itu? Apa Ya. penyebab marahnya Anda, Henry? Saya Karena memang dia marah. tidak menuruti Anda atau karena dia ternyata berlebihan dalam menservis klien Anda? Ya, pertama karena dia coba untuk menolak. Menolak? Ya, Menolak udah apa? ada satu tender Padahal kalau lagi. dia melakukan pekerjaan itu kemungkinan penyelewengan itu kan terjadi lagi. Nggak masuk akal saya. Ya, Terus terang, akhirnya sorry. Mas bukan gak begitu. masuk akal mas. Bukan begitu Mas Helmi. Ini Ya. Kita sama-sama bisnismen. ya justru itu. Saya minta Mas juga harus ngerti posisi saya. Saya tidak melakukan yang seperti ini. Bukan berarti Mas Semua deal saya bukan. normal. Saya jangan disudutkan. Tahu. Semua orang punya strategi cara menangkan tender. Ya inilah, kalau memang Kayaknya ini. sebentar. Kalau seorang istri itu tidak mendengar Bukan tendernya yang sakit, dia omongan suami, ya saya sebenarnya saya nggak pukul dia, cuma saya dorong aja dia jatuh ya. Ya, saya Menurut bingung. Anda, istri harus menurut sama suami? Ya selama itu, Apapun kata suami? iya, selama itu untuk kepentingan bersama. Oke, jadi untuk kepentingan bersama, hai istri, ada uang 2 karung di dasar sumur, loncatlah dan Oh ambil. enggak, ini Gitu. Mbak Dian ini guyon, ini nggak masuk akal, ini nggak masuk akal, nggak bisa ini. Itu kenyataannya Buat memang kamu saya begitu lebih mas. baik Emang saya kamu disuruh. begitu. Buat saya, lebih baik disuruh terjun ke sumur untuk mengambil pundi emas daripada harus menjual diri. Nggak boleh Betul nggak? begitu dong. Ini aku rasa diracun ini mas, aku nggak ngerti. Oke, Henry, silakan duduk dulu. Ini Mbak Dian ini bukan guyonan Mbak Dian ya. Masa istri saya lompat ke sumur, mati dong. Oh, Saya masih sayang sama dia. alhamdulillah Sayang, artinya Anda masih punya Alhamdulillah akal karena dia sehat. masih Oh jelas, Oke. saya sayang sama dia mas. Ya, Oke. hanya dilemparkan saja ke klien. Sama ya? Oh enggak, beda bos.
Oh, itu yang bicara tadi sebelah sana sama. udah. Jadi dilempar ke sumur sama dilempar ke klien sama. Oh, oke. Anda itu berumah tangga, Anda nggak paham lah, Anda diam aja. Oke, Kita lanjutkan aja Mas Helmi. pertanyaan kedua. Henry, oke. Saya makin agak paham dengan pola pikir Anda, ya. Walaupun bukan untuk ditiru, ya. Oke. Anda merasa nggak sih kalau istri Anda terluka, menderita, sampai seperti ini datang kepada kami menangis-nangis karena tugas dari Anda untuk menemani tamu. Anda sadar tidak kalau istri Anda, Sophie ini menderita, terluka batinnya gara-gara melaksanakan tugas yang Anda beri? Saya sadar, Mas. Sadar, dia terluka. Kalau Anda mengaku Anda sayang dia, mestinya Anda melakukan sesuatu dong supaya dia tidak terluka. Mana mungkin Mas Helmi? Yang dipikirin cuma supaya tendernya berhasil. Henry dulu. Kalau Anda tahu dia terluka, apa yang Anda lakukan? Kenapa tidak Anda hentikan? Apa salah saya minta bantu dari dia? Ya tapi kan dia Dia terluka. Dia tidak happy. Sophie, Anda happy? Terus sekali Yongki, kalau ini terjadi kepada istri Anda dan istri Anda juga menderita karena tugas Anda, apa yang Anda lakukan? Oke, fair-fairan aja. Walaupun Anda dalam satu perusahaan dan kepentingan yang sama. Ya, kalau terjadi seperti itu, tentunya saya akan memberhentikannya. Oke. Yongki, Anda melihat, Anda satu perusahaan, apa yang dilakukan oleh partner Anda ini menurut Anda benar apa enggak sih? Menurut saya ini berlebihan, Mas, terus terang. Siapa yang Tapi berlebihan? Anda Karena diam selama ini. tiap hari Oke. bersama saya sampai malam. Oke, Oke. Yongki Henry bersama kamu setiap malam. terus? Iya, Henry. Istrinya kemana? Sophie kemana? Istrinya menemani klien karena itu udah perjanjiannya. Oh, perjanjiannya. Dan kalian berdua hanya duduk-duduk mengerjakan Enggak, pekerjaan enggak, lain. enggak. Bentar. Tidak. Apakah betul-betul Tidak ada seperti itu, Mas perjanjian? Ada perjanjian antara Yongki dan Henry, di mana salah satu isi perjanjian itu bahwa Henry akan mengutus istrinya untuk melayani tamu. Begitu, Begitu. perjanjiannya. Enggak, tidak sama sekali. Dimana kalau misalkan kita ada tender lain, itu yang kita lobby. Gitu loh. Oh. Kita ketemu klien lain. Kenapa harus Sophie Oh, ya? jadi Anda yang buka jalan, yang menyelesaikan Sophie. Gitu. Mestinya gajinya dia paling besar nih. Baik. Kita lihat dulu jawaban dari Sophie. Sophie. Ini dia. Saya merasa jadi perempuan, seorang istri, dan ibu dari anak-anak saya sangat menderita. Bukan hanya batin saya yang menderita, tapi fisik saya. Anak saya pernah sampai terkena penyakit kelamin. Itu kesalahannya keponakan kami, Mas Helmi. Baru kali ini saya tahu. Harusnya kan kamu ini, udah Sophie? lama bisa dilaporkan ke guru wajib. Kelamin kenapa nggak cerita sama suaminya? Diam Suaminya kamu. nggak tahu loh. Suaminya nggak tahu loh. Kok Anda tahu? Ya kan kalau ada masalah Rima, kan kok cerita. Starter, kok Rima, kok Anda tahu kalau suaminya nggak tahu? Ya karena kalau memang dia tahu dia pasti Nah, akan ini- cerita ke kita. ini perlu Kita tuh udah kayak saudara sama dia, Saya bukan Mas. apa ya, Enggak. Mas Ya. jangan menjebak dong. Ini pertanyaan menjebak, Mas. Bentar, Bukan Helmi. pertanyaan menjebak. Rima sendiri yang tadi membuka Enggak, membuka saya jawabannya sendiri. Helmi. Ya. Saya mau bicara sama Rima. Rima, kamu nih partner dari mereka semua. Tetapi rumah tangganya mereka kamu nggak tahu sebetulnya. Karena mereka sudah Bentar. Sebentar Bang Rustam. Bang Kami, Sabar. ini jari jadi Kami tahu. ikut-ikut sekarang. Kami tahu Bang Rustam sakit hati, tapi coba sabar. Biarkan kami mencoba berdialog dengan Saya mereka. sangat tidak melihat patsunnya dari kamu menjatuhkan vonis kepada istri dari klien daripada partner kamu sendiri. Sedangkan kamu sendiri tuh kamu tuh apa sebenarnya? Maaf, ada Yongki, ada suami. Enaknya saja, kamu tuh bukan keluarga, hanya teman. Ya tapi saya udah Stop. lebih dari Oke. Yang saya ingin katakan Rima sebagai seorang perempuan, kalau Anda mengatakan bahwa yang dilakukan oleh yang menurut Anda itu tidak benar, mestinya Anda juga harus menjaga bahwa itu tidak boleh terjadi kepada istri dari sahabat Anda, kan begitu dong? Mas Helmi, boleh saya berkomentar? Masa menurut Anda nggak Harusnya dia boleh, udah tapi tahu, ini boleh? udah nggak fokus sama bisnis, udah dianya harus udah gitu loh. Kenapa dia Kamu yang terus? nasihati, kamu tuh teman. Kamu bilang dong sama menasihati partner juga kamu. dong. Loh dia cerita, dia cuma suruh ngelobi doang. Nggak cerita, nggak lebih. dia cerita. Lobby dia seperti cerita. apa? Bapak kan nggak tahu. Anda nggak tahu apa yang dilakukan dia sama klien? Tahu. Ya nggak tahu. Apa yang terjadi pada adik saya? Nggak tahu. Karena kalau saya ngelobi ya cuma makan nemen, makan siang, kita bicara bisnis, Ya, itu selesai. kan kamu. Itu yang paling benar kan? Lebih dari itu nggak boleh kan? Ya nggak boleh. Dan ini sekarang Anda adalah berarti faktanya yang terjadi adalah lebih dari itu. Bagaimana sikap Anda sekarang sebagai seorang perempuan? Ya berarti perempuannya yang salah dong, Mas. Lah. Kenapa mau?
terima. Udah jelas-jelas mereka sekongkol kayaknya Mas Oke, Helmi. kita dengar Bu Win, dulu. coba silakan. Bu Win. Jangan Saya ngomong nggak begitu, bisa Bude. paham Bude. sama sekali kenapa dia tetap justru menyalahkan posisinya Sofi. Rima. Ya. Ya? Ini ya, yang saya lihat di sini banyak orang membuat judgement, buat penilaian tapi tidak mau melihat fakta. Kita lihat satu persatu. Faktanya, ya, kalau Anda mengatakan, Henry, Anda mengatakan rumah tangga Anda baik-baik saja, tidak ada masalah. Tentu tidak akan istri Anda datang ke sini minta bantuan pada kami. Nangis-nangis. Ya. Kedua, fakta yang kedua, kalau Anda tidak pernah melakukan kekerasan pada istri Anda, tidak mungkin ada tanda-tanda biru di istri Anda, dan istri Anda tidak mungkin mau berbohong di depan jutaan pemirsa, memperlihatkan seperti itu. Itu kan aib juga buat dia. Faktanya, istri Anda menceritakan bahwa kalau Anda marah, itu melakukan bermacam-macam kekerasan dan ancaman. Terima ya, Anda sebagai perempuan jangan menilai dulu. Lihat dulu faktanya satu persatu. Coba Anda berempati kepada sesama perempuan. Seandainya itu terjadi pada Anda. Seandainya Yongki memukuli Anda ketika Anda menolak permintaan Yongki. Tidak semua perempuan bisa mengatakan bahwa saya tidak mau mas, saya nggak bisa. Kalau suaminya tidak mau terima melakukan kekerasan, bisa apa perempuan? Banyak sekali korban kekerasan dalam rumah tangga dan kebanyakan adalah perempuan. Kalau Anda tidak percaya, Anda datang pada Komnas Perempuan.